Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan sobat lingkungan dimanapun berada atau sobling. Di sini Sri Kandi Magot Klaten akan berbagi ilmu dari peternak puyuh yang telah mengaplikasikan maggot untuk ternak puyuhnya. Di sini Sri Kandi Magot akan memperkenalkan beliau dengan peternak puyuh yang ada di Klaten. Monggo Pak. Oke, terima kasih pada Sri Kandi Magot yang memberi kesempatan pada siang hari ini pada saya. Perkenalkan rekan-rekan semua, nama saya Gunawan. Saya adalah peternak puyuh, tidak banyak, cuma baru kisaran 4.000 ekor. Nanti kita ikut berbagi pengalaman dengan masalah puyuh. Rekan-rekan semua, puyuh saya dikatakan lama juga belum, baru juga belum. Saya mengawali puyuh di tahun 2013. Saat itu puyuh cukup luar biasa yang saya hadapi karena tantangan puyuh adalah berkaitan dengan yang namanya bau, Bu. Ya. Nah, jadi teman-temannya ada di Sri Kandi, puyuh itu konotasinya adalah bau. Siapa saja yang berternak puyuh pasti akan berhadapan dengan lingkungan, karena terutama adalah pencemaran atau baunya. Cuma sekarang sudah mulai sedikit teratasi, nanti ceritanya kita ceritakan sepenuhnya, tapi yang jelas kita awali bahwa dengan datangnya maggot yang saat itu kami belajar banyak dari Sri Kandi Magot, sedikit banyak mulai bisa teratasi tentang bau atau pencemaran yang ada di kandang. Ya, yang jelas saat kami belum pakai maggot itu kendalanya banyak. Saya pertama paling maksimal saya 3 hari harus bersih-bersih. Karena kalau tidak kita bersihkan, baunya sudah cukup luar biasa menyebar seluruh ruangan puyuh. Iya, betul. Dengan adanya maggot insya Allah tidak. Itu pertama. Kemudian sudah kita pakai abu pernah, kita pakai serbuk gergajen pernah, kita pakai gamping pernah, tapi semuanya belum mampu mengatasi tentang bau. Nah, sehingga di hampir 3 tahun terakhir kami ketemu Sri Kandi Magot, kemudian saya mencoba memberanikan diri seaplikasi dengan puyuh, terutama dengan kohe puyuh. Nah, saat itu juga masih banyak kendala karena kita belum tahu ini satu tempat kotoran ini muatnya berapa gram dan sebagainya, tapi lambat laun ini insya Allah sudah mulai bisa terkondisikan, sehingga ini pada kesempatan siang hari ini kita wedangan pun di kandang puyuh kita juga insya Allah sudah bisa nyaman. Itu insya Allah betah lah ini. Kita santai-santai saja, ternyata kita cukup betah di ruangan ini karena masih sangat toleransi untuk bau kotoran yang ada di samping saya ini. Walaupun saya berdekatan tidak jaraknya tidak jauh, bahkan ini 1 meter dari kandang pun mungkin berdempetan, tapi kita nyaman-nyaman saja karena kami sudah aplikasi dengan maggot itu. Oke, dengan pengalaman Bapak Gunawan dari Pason Ceper, ternyata maggot itu bisa menyelesaikan bau kotoran puyuh yang selama ini sebelum aplikasi maggot ya Pak. Kita sering kendalanya dikomplain warga tentang bau puyuh. Tapi sekarang kan hampir tidak pernah dikomplain warga ya Pak. Dulu awal saya pakai aplikasi maggot itu saya bersih-bersih, itu saya masih ada rasa takut, seminggu saya bersihkan. Ya, betul. Itu dari jarak waktu belum kita pakai maggot itu 3 hari. Kemudian setelah pakai maggot saya awali dengan seminggu baru kita bersihkan. Kalau sekarang ini bahkan hampir 1 bulan tidak bersih-bersih pun sebulan sekali ya Pak? Iya, saya masih bisa, cuma saya kadang-kadang tidak enak sama puyuh, ya paling tidak 3 minggu 2 minggu sekali anak-anak saya suruh bersihkan. Silakan dibersihkan, walaupun nanti
1 bulan pun sebetulnya tidak apa, baunya sudah tidak begitu, tetap masih toleran sekali. Cuma nanti kan berkaitan dengan kondisi magotnya kan, kalau 1 bulan kan terlalu banyak yang tua Bu, Iya, artinya sudah betul betul. menjadi pupa lah, cenderung sambil kita manfaatkan, makanya kadang 2 minggu sekali, maksimal 3 minggu baru kita bersihkan, karena magotnya bisa kita manfaatkan kan gitu. Itu Jadi selama ini Bapak mengenal maggot, di samping untuk mengurai kotoran, ya. juga memanfaatkan maggot sebagai apa Pak? Untuk puyuhnya itu, maggot itu sebagai apa? Monggo Oke, Bapak. nggih. Pengalaman yang kami lakukan sebetulnya pernah juga Iya. saya pakai untuk asupan tambahan pakan untuk puyuh. Oh iya. Pada dasarnya tidak masalah, saya sudah membuktikan Bu, karena yang saya lakukan itu tidak hanya sehari 2 hari, sudah saya lakukan hampir 1 tahun lebih kita kasih maggot, cuma kemudian waktunya karena kesibukan yang lain, sehingga saya tidak mampu kalau suruh ngasih tambahan maggot lagi, sehingga sementara ini fungsi maggot yang saya kasihkan ke puyuh, Iya. itu fungsi pokok utama saya mengurai kotoran, Ya. mengurai amonia. Ya. Karena dengan diurai amonia, saya sudah diuntungkan di segi waktu. Harusnya 3 hari sekali saya harus bayar tenaga untuk bersih-bersih, saya baru seminggu bahkan 2 minggu sekali baru mengeluarkan operasional untuk bersih-bersih. Itu fungsi pokok keuntungan saya yang pertama ya, dengan maggot. Kemudian yang kedua, dengan maggot itu kemudian saya berpikir, kalau sekarang saya nggak sempat ngasihkan ke puyuh, ya saya tampung, kemudian saya mencoba ada beberapa ekor, itu kita coba untuk ayam, kemudian sekarang sudah menjadi beberapa puluh ekor di depan, itu biasanya langsung kita kasihkan ke ayam. Nah, kemudian kalau fungsi lainnya ternyata saya masih diuntungkan lagi berkaitan dengan kohe. Kohenya sudah tidak berupa kohe murni puyuh tanpa aplikasi, kecenderungannya pertama itu jelas sudah kering, yang kedua itu sudah mulai lembut, sehingga kita taruh di mana saja. Artinya di belakang saya ini juga ada, ini juga hasil kohe ini juga sudah hampir seperti ini Bu, sudah hampir seperti pasir, sehingga ya, dan tidak bau, kita pegang ini juga tidak bau, sehingga kita taruh di mana-mana, artinya di tempat, di depan rumah, di belakang rumah, samping rumah, banyak orang lewat sekalipun tidak akan keluar amonia, sehingga tetangga seputaran pun juga ikut nyaman kan gitu. Kemudian yang berikutnya masih diuntungkan lagi, ternyata setelah kita aplikasi dengan puyuh seperti ini, kita duduk di sini, kemudian kalau yang dulu tidak pakai maggot itu hampir kita lewat ini, sepanjang yang kita lewati, sepanjang kita duduk itu lalat mesti bermunculan, apalagi kita kasih minum, kita kasih dan ini biasanya wah lalatnya banyak sekali. Ini terlihat sudah tidak begitu ada lalat, artinya ada lalat tapi masih sangat-sangat toleran, hanya 1-2 lalat yang bisa masih hidup, karena kemungkinan saya juga tidak tahu ngilmune, itu kemungkinan karena dia tidak bertahan bersama-sama dengan maggot untuk lalat lokal mungkin, sehingga ternyata lalatnya tidak tumbuh banyak. Itu kalau keuntungannya banyak bagi peternak puyuh, termasuk saya dari 2013 sampai 2 atau 3 tahun terakhir itu rata-rata usia burung saya itu kisaran 1 tahun. Asal sudah 1 tahun saya sudah siap-siap untuk afkir. Tapi 2 tahun terakhir itu kemarin yang saya afkir 2000 itu kemarin sampai 19 bulan. Artinya saya diuntungkan dari 12 bulan menjadi 19 bulan, ada ring keuntungan waktu kisaran 6 sampai 7 bulan. Memperpanjang usia puyuh. Barangkali mungkin karena saya tidak pernah menelitinya, saya hanya mengamati, barangkali mungkin karena amoniaknya sudah tidak terlalu padat sehingga mereka mampu bertahan hidup sampai 19 bulan.
Lah kalau yang ini yang di belakang kita ini yang kapasitas 4.000 ini sekarang ini 1 tahun. Kondisi 1 tahun itu masih seperti ini. Kemudian telurnya juga masih normal, artinya normal masih bisa ada selisih antara pakan dengan hasil telur, makanya masih saya pertahankan. Jadi biasanya gini ini sudah sapkir Bu, tapi ini belum sapkir, Oh, begitu. masih ada masih bisa ada keuntungan, ada selisih pakan dengan hasil telur. Loh, kalau suka dukanya, mohon maaf, kalau saya dulu itu sebenarnya puyuh saya tidak hanya 4.000, kapasitas kandang ini kami kan 12.000. 12.000 ya yang dari karena dulu. kondisi COVID kemarin itu kemudian hampir saya kira tidak hanya saya sendiri, mungkin seluruh teman-teman peternak yang diunggas baik Ya, di betul. ayam, di puyuh atau di bebek semuanya itu saya kira tahu dengan posisi COVID sehingga kalang kabut itu semua habis karena tidak mampu untuk jual telur, untuk afkir juga nggak bisa karena situasinya saat itu semuanya pada tutup, sekolah tutup, kemudian warung tutup, pasar tutup. Ya, Sehingga betul. kami mulai lagi setelah COVID mulai mereda, itu mulai kita ngawali lagi. Kisaran ini masih kapasitas kandang sekitar 4.000 yang sudah produksi. Nanti insya Allah nanti mohon doa restu Sri Kandi, nanti mudah-mudahan bisa tambah lagi, nanti kita coba penuhi kapasitas 12.000 yang semuanya insya Allah saya usahakan, saya coba untuk tetap aplikasi dengan maggot. Ya, kalau berbicara hasilnya bagus, ini memuaskan dan sebagainya relatif Bu. Kalau ditanya apa masih kurang Pak, ya kurang kalau saya ditanya, tapi kita tetap bersyukur kan itu. Ya, betul. Artinya kami bagaimanapun kami bersyukur dengan adanya maggot itu kemudian cukup banyak membantu di puyuh kan itu. Kemudian itu pun saya masih menggunakan kandang lama, artinya settingan kandang yang sebenarnya kalau untuk diaplikasi dengan maggot itu sebetulnya masih kurang ideal menurut saya, kurang standar. Kemudian saya mau mencoba, ya mohon doa restunya, kapasitas kita awali dengan kapasitas 2.000, itu nanti insya Allah di bulan depan itu sudah mulai kita aplikasikan yang settingan kandang baru, lah mudah-mudahan nanti kita amati bersama-sama nanti hasilnya bagaimana. Harapannya lebih bagus daripada yang kandang lama dibandingkan dengan yang kandang settingan baru. Kita tunggu untuk ilmu selanjutnya ya Pak tentang perpuyuhan. Ya. Karena ilmu ini tadi belum dibedah semuanya. Masih banyak ilmu yang belum kita bedah. Mungkin kita tunggu episode selanjutnya dari Bapak. Ini bukti kita dengan peternakan puyuh itu kita nyaman minum di sini, bahkan makan di sini. Hampir baunya itu enggak tercium. Di sini saya minum ini. Ini pas. Ini residunya ini. Kita nyaman. Ini kita pegang. Ini kita pegang. Kita minum pun ini benar. Ini keterangan seperti ini. Ini juga ada maggotnya di dalam, tapi sudah tua. Nah, ini udah hitam, mulai jadi indukan. Kasgotnya seperti ini. Ini karena campuran dari kasgot sama kotoran puyuh.